Halo guys, Wellness Doctor here. Hari ini gue mau cerita-cerita sedikit nih, sharing-sharing tentang teman-teman yang mungkin masih menjadi vapers yang baru dan masih bergulat juga dengan liquid-liquid yang ada di pasaran. Gimana caranya supaya liquid ini bisa bertahan cukup lama? Ada banyak sekali rumor-rumor yang beredar, seperti taruhlah di tempat gelap, taruh harus di suhu ruangan misalkan, atau taruh harus di kulkas. Kalau di kulkas dia jauh lebih tahan lama. Terus ada apa lagi ya? Liquid itu bagusnya taruh di freezer biar beku, jadi dia lebih tahan. Ada lagi, liquid ini kalau bisa jangan dibuka terus tutupnya, dan lain-lain lah. Pokoknya segala macam. Nah, hari ini gua akan coba cerita tentang gimana caranya supaya liquid ini flavornya bisa bertahan lebih lama. Oke. Di sini ada Radler nih. Salah satu liquid dari Wellness Doctor yang akan menjadi contoh. Pertama, liquid adalah campuran dari beberapa substansi. Ada PG atau propylene glycol, lalu ada VG atau fat stable glycerin atau biasa dibilang juga sebagai minyak sayur, lalu ada sweetener dan juga flavoring. Sweetener ini yang digunakan adalah sucralose. Nah, sucralose ini adalah salah satu gula buatan di mana kalian tidak mendapatkan kalori apapun dari penggunaannya. Lalu ada juga nikotin. Kebanyakan sih sebenarnya semua perusahaan yang sudah diregulasi oleh cukai, dia harusnya tidak boleh membuat liquid dengan zero nikotin. Kenapa? Mungkin karena pengawasannya juga jadi akan lebih gampang. Dari situ semua jadi ada 5 bahan nih dari flavoringnya. Semua bahan ini harus dijaga supaya dia ini homogen. Homogen itu apa? Homogen itu tercampur dengan rata dan tercampur dengan baik. Dan ada beberapa bahan yang memang dia tidak bisa untuk terkena panas atau suhu yang tinggi secara langsung. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin dia akan paling baik kondisinya saat ditaruh di suhu di bawah 25 derajat Celcius. Nah, jadi perlu kalian ingat itu ya. Nikotin itu akan paling bagus untuk ditaruh di ruangan dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kalian simpan dulu si liquidnya ini di tempat yang sejuk dengan suhu ruangan yang baik. Misalkan rumah kalian ada kamar yang mungkin dekat sama jendela atau mungkin ventilasinya kurang baik sehingga dia menghasilkan panas yang cukup tinggi. Nah, itu baiknya jangan ditaruh di tempat yang panas. Tapi carilah daerah atau bagian dari rumah kalian di mana ventilasinya bagus, terus suhu ruangannya juga stabil, dan kalau bisa di bawah 25 derajat Celcius. Ini ada pengecualian untuk beberapa tempat-tempat lain karena nggak semua daerah di Indonesia semuanya suhunya sama. Ada beberapa daerah yang terlintasi oleh garis khatulistiwa. Kalau kalian nggak tahu garis khatulistiwa, kalian better belajar lagi deh sebenarnya. Karena itu ada pelajaran di SD, SMP, di pelajaran geografi. Itu adalah daerah yang jauh lebih panas. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin tentang dataran. Dataran tinggi sudah pasti punya suhu yang lebih dingin dibandingkan sama dataran yang rendah. Belum lagi dekat pantai sama jauh dari pantai dan lain-lain lah pokoknya. Tapi pasti ada bagian dari rumah kalian di mana di tempat itu, di lokasi itu terasa adem dan terasa sejuk. Kalian baiknya untuk taruh liquid itu di daerah sana. Oke, gimana kalau nikotinnya sudah mulai terpecah? Karena suhu biasanya akan ada 2 layer atau 2 lapisan yang berbeda dari satu botol liquid. Jadi kasarnya dari satu botol liquid ini tidak akan semuanya tercampur rata. Akan terlihat kayak ada belahan atau batasan di mana liquid ini terbelah menjadi 2 bagian. Gimana kalau ditaruh di kulkas? Sebenarnya di kulkas cuma menu-menuhin doang karena nggak ada efeknya sama sekali. Toh ya di kulkas juga paling belasan derajat Celcius, akhirnya sama aja balik lagi juga ke sana, dan ya di bawah 25 derajat Celcius udah cukup. Kenapa kalian harus menaruh dalam kulkas? Gua rasa itu nggak perlu. Dan alangkah lebih baiknya kalau kalian punya tempat atau lemari tertutup lah untuk menaruh si bagian dari liquid ini. Gunanya untuk apa? Pertama, menjaga suhu. Kedua, tidak akan terpapar oleh matahari secara langsung. Dan yang ketiga, akan jauh dari jangkauan anak-anak ataupun binatang peliharaan.
Karena ini liquid ini kalau misalkan sampai tertelan oleh binatang peliharaan dan juga tertelan oleh anak-anak bisa menjadi hal yang cukup berbahaya dan efek sampingnya pun cukup banyak. Lalu apakah flavoring itu akan berpengaruh juga terhadap jumlah volume liquid di dalam botol? Jawabannya tentu saja iya. Kita misalkan dari Radler ini. Radler ini dia dengan volume 60 ml. Kalau misalkan kalian sudah pakai sekitar setengahnya, berarti kan sisa dari bagian atasnya ini yang kosong itu akan terisi udara. Udara ini yang akan mengoksidasi bagian dari liquid yang tersisa. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian tidak punya banyak liquid dalam jangka yang sekaligus dan semuanya kalian pakai. Jadi kalau mau menyimpan liquid dalam jangka yang cukup lama seperti 1 bulan, 2 bulan, alangkah lebih baiknya dalam kondisi si liquid ini penuh. Kenapa? Supaya tidak banyak udara di dalamnya dan tidak terjadi oksidasi secara berlebihan. Flavoring dari liquid akan semakin berkurang karena hasil dari oksidasi tentunya. Jadi kalau misalkan memang udah sedikit, ya cobalah untuk habiskan lebih dahulu gitu. Kalau misalkan enggak, ya bolehlah kalian bagi-bagi sama teman-teman, kan ya bersedekah juga jatuhnya. Dan juga ada beberapa cara lain seperti memindahkan sisa liquid pada botol yang lebih kecil. Misalkan kalian punya stok botol 30 ml ataupun 15 ml, bisa kalian pindahin ke sana supaya jumlah udara di dalam botol tersebut jadi lebih sedikit lah. Seperti itu sih kira-kira. So, ini jadi jawaban untuk teman-teman yang bertanya-tanya kenapa flavor di liquid gua sering banget hilang atau sering banget menurun. Selain permasalahan dari vape tank tentunya, atau permasalahan dari settingan yang salah, bisa juga karena kalian menyimpan liquid dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang sedikit dalam botol. Jadi proporsinya lebih banyak udara dibandingkan sama liquidnya. Kayak gitu guys kira-kira. So mungkin segitu aja cerita dari gua. Semoga bisa mencerahkan kalian juga. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu baru dari video ini, dan semoga juga kalian bisa mendapatkan referensi-referensi dari video-video gua untuk mencari kapas, coil, atomizer, mod, pot, artis dan kawan-kawan lah, pokoknya semuanya. Jangan lupa juga untuk support gua di media sosial. Gua ada di Instagram namanya BTS Doctor, gua ada di YouTube namanya juga BTS Doctor, dan ada di TikTok namanya BTS Doctor 92. Nah, akan berbeda untuk TikTok aja. Sisanya sama semua. Mungkin segitu aja hari ini yang bisa gue ceritain. So, thank you for watching this video. I'll see you on next video and goodbye.